Pak Maulwi kapan terakhir kali bertemu dengan Bung Karno dan pada momen apa waktu itu? Terakhir waktu beliau sakit itu, Bapak Agustus, beliau sakit, pusing, kita bawa ke kamar, dokter dari periksa, memang beliau sudah sakit kan harus kembali ke periksa ke Warsaw kan, untuk ginjalnya harus dioperasi, harus dibuang sebetulnya. Tapi beliau bilang jangan dulu dioperasi, sebelum tugas saya yang terakhir, Irian Jaya harus kembali dulu, baru saya mau operasi. Ini sebelum Bung Karno dipinggirkan ya? Ya. Kita semua tahu kalau Bung Karno itu disegani oleh hampir semua pemimpin dunia waktu itu ya. Khrushchev juga. Nasser, Tito, semua. Tapi ada tidak sosok yang mungkin juga ditakuti oleh Bung Karno? Secara pribadi pernah cerita tidak kepada Pak Maulwi? Tidak pernah ditakuti. Tapi dia paling aneh adalah Kennedy. Paling kagum maksudnya? Artinya bukan kagum saja, tapi akrabnya. Paling dekat? Paling dekat dengan Kennedy. Kenapa ya waktu itu bisa sangat dekat mungkin dengan dalam Kennedy? Cara berpikirnya agak sama. Pak Maulwi kan banyak versi nih tentang peristiwa G30 SPKI begitu ya. Tapi kalau menurut Pak Maulwi sendiri, dari sudut pandang Pak Maulwi yang sebagai saksi sejarah dan hidup hingga saat ini begitu ya. Menurut Pak Maulwi apa yang terjadi ya pada peristiwa G30 SPKI? Itu ya menurut saya ya, itu kebelegannya PKI. Itu di PKI ada dua pihak. Satu yang ke komunis ke Rusia, satu ke komunis Tiongkok. Yang paling radikal itu kan Tiongkok. Nah itu selalu ingin supaya dikuasai Indonesia dan semuanya. Beliau diantara pada waktu itu kan terjadi, pada waktu itu dikatakan bahwa Bung Karno yang merencanakan itu semua tidak benar semua, bohong semua. Pak Maulwi termasuk yang sangat yakin bahwa Bung Karno tidak tahu apa-apa tentang G30 SPKI begitu kan ya. Oleh gerakan 30 September akan dengan konsekuen melaksanakan. Setelah peristiwa G30S 1965 dan pasca bubarnya Cakrabirawa pada 1967, Maulwi Sailan menjadi ajudan setia Bung Karno. Ia bahkan selalu mengemukakan pembelaannya saat ia bertemu dengan Bung Karno pertama kali saat peristiwa G30S terjadi. Berarti Bung Karno benar-benar kaget ya waktu menerima laporan dari Pak Maulwi waktu itu. What will you do? Apa diapakan saya gitu bilang. Tunggu dulu di sini, saya bilang. Kita mau cari dulu apa sebenarnya terjadi. Berarti grote overrompeling itu kup yang betul-betul besar. Baru terkaget. Dari sini tahu bahwa beliau sama sekali tidak tahu mengenai persoalan ini. Selang tak berapa lama kemudian Maulwi Sailan pun ikut diperiksa oleh Kopkamtib. Tak pernah tahu hari itu menjadi titik yang mengubah jalan hidupnya. Ia pun ikut dipenjara oleh rezim Orde Baru tanpa proses pengadilan. Waktu saya Cakrabirawa kan ada peristiwa kan gitu, kita dibubarkan. Saya kembali ke CPM. Pada waktu dibutuhkan ajudan, saya dipilih, ditunjuk oleh Bung Karno menjadi ajudan. Nah, pada waktu ajudan, saya dipanggil oleh Kopkamtib. Tidak pulang-pulang lagi, saya dipanggil, diperiksa. Apa yang berkecamuk dalam pikiran Anda waktu itu? Kok kita dituduh turut dalam komunis, padahal kita bukan komunis, kita nasionalis. Seperti Bung Karno bilang, ik ben geen komunis, ik ben een nasionalis. Nah, ik ben een marhein. Selama hampir 5 tahun di penjara begitu Pak Maulwi, pernah Bapak berusaha mencari keadilan, berusaha bertanya begitu? Bertanya, dijawab oleh rezim Pak Harto, disimpan aja di sana. Apa 5 tahun. Terus pada satu hari dikumpulkan, masuk ke mobil, pulang. Ya pulang aja. Pulang ke rumah ini. Setelah hampir 5 tahun akhirnya dibebaskan begitu. Nah, kita bilang, loh, apa kita komunis atau tidak? Saya bilang Katanya Bapak sempat marah begitu, mempertanyakan begitu ke pihak yang menahan begitu. Terus
Saya bilang ke Mas CPM, kebetulan saya CPM kan, saya komunis atau tidak? Tidak ya, mana suratnya? Oh, saya marah sama pimpinan CPM-nya juga. Nah, diberikan oleh CPM, saya bukan komunis, ya nasional. Dan kemudian diberikan pensiun kepada kita. Apa yang terjadi pada keluarga Pak Maulwi ya waktu itu? Bapak saat itu sudah punya 4 anak kan waktu itu? Itu bersama itu orang tua terpaksa ke orang tua. Nggak ada uang, nggak ada sama sekali. Menderita betul famili saya. Kalau ingat peristiwa itu Pak, apa rasa yang tersisa saat ini? Bukan dendam, bukan, tapi kok bisa diperlakukan begitu? Padahal kita berjuang untuk kemerdekaan. Tapi sudah tidak ada dendam ya Pak ya? Oh, enggak ada dendam. Iya, mau dendam sampai siapa lagi? Pengalaman di penjara hampir 5 tahun menjadikannya pelajaran hidup. Selepas dari Bui, pria yang dibesarkan dari keluarga yang peduli dengan pendidikan ini kemudian mendirikan sekolah di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Terinspirasi dari ketiga tokoh yang mempengaruhinya, Amin Sailan, sang ayah, Bung Karno, dan Buya Hamka, ia menggabungkan konsep ketiganya sebagai cikal bakal pendirian lembaga pendidikan tersebut. Pak Maulwi, saya yakin Bapak sering sekali nonton TV, baca koran, dan mengikuti perkembangan berita hingga saat ini ya. Betul. Tapi yang mana yang paling menyita perhatian Bapak? Ya, ini mengenai pendidikan. Pendidikan dan perjuangan. Apa yang membuat Bapak paling gemas begitu ya? Kok begini ya saat ini? Ya, kan itu kan kita harus menasihkan kepada kaum muda dan semuanya. Jangan mempertontonkan yang macam-macam gitu, yang semua tidak memikirkan lagi agama, memikirkan komersil saja, memikirkan uang saja dan sebagainya. Ini terjadi sekarang kan, mana agamanya? Kalau orang bilang bahwa ya ini adalah perkembangan zaman begitu, zamannya ya seperti ini begitu. Ya boleh saya, tapi tetap harus pegang Pancasilanya. Katakannya berdasar kita Pancasila. Pancasila apa? Mulai dari ketuhanan dan sebagainya kan. Nah, di mana semuanya ini? Di lapangan hijau, Maulwi Sailan juga menjadi seorang pejuang olahraga. Di Olimpiade Melbourne, Maulwi Sailan menjadi penjaga gawang sekaligus kapten timnas Indonesia saat menghadapi Uni Soviet. Apa tepatnya ini Pak? Ini piala pertama dari PSSI untuk kejuaraan seluruh. Karena dulu kita PSSI kan dibagi 3. Timur, Tengah, dan Barat. Itu masing-masing ada competition. Nah, juara-juara nanti terakhir di tengah-tengah itu. Nah, antara lain ini yang diperebutkan ini, piala ini. Oke, tapi Bapak mendapatkan ini setelah keluar dari penjara justru ya? Karena sempat disimpan oleh yang penjaga sana. Waktu itu kan ribut semua. Entah apa-apa. Saya keluar itu kan diberikan ini kepada saya, sudah simpan. Ya, untung tidak hilang ya Pak ya? Nah, ini buktinya gitu ya. Saat itu persepak bolaan Indonesia sangat disegani di tingkat internasional. Apa rasanya ya Pak menjadi seorang atlet sepak bola pada waktu itu? Oh, kita bangga kalau kita mainnya bisa memperlihatkan bukan hanya menang, tapi memperlihatkan bahwa mereka akui permainan kita sebagai itu. Kita banggakan sebagai orang Indonesia kan. Kalau Yugoslavia atau Rusia main, wah hebat sekali dan semuanya. Pada waktu itu kita kan juga wah hebat. Kita bisa tidak ada Rusia. Ya Pak waktu itu atur-atur skor begitu ya? Tidak ada. Ya sampai sekarang itu atur skor itu yang paling pengkhianat itu. Kita dulu waktu zaman revolusi itu siapa pengkhianat tembak. Mengatur skor kan pengkhianat, menggolkan dan semuanya. Itu harus ditembak mati sebetulnya. Kalau saya masih pernah saya tembak mati semua. Masih ada pistol Bapak? Nggak boleh kita pegang pistol sekarang kan. 70 tahun Indonesia merdeka, Pak Maulwi, apa maknanya untuk Bapak? Tidak, kita belum merdeka sebenarnya belum sesuai dengan apa dengan Pancasila dengan Bung Karno. Kita masih tergantung kepada yang lebih kuat dan semuanya. Kita harus bebas dari segala-galanya. Kan Trisakti ada Trisaktinya. Terus berdaulat di dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan mengenai akhlak dan itu harus betul-betul mulia.
Apa yang paling mendesak menurut Bapak saat ini yang harus kita benahi kalau bicara soal kemerdekaan begitu? Yang ketiga ini, akhlak mulianya. Coba lihat aja, coba lihat di TV. Akhlak apa yang di TV ada? Yang dipertontonkan apa coba? Maksudnya ketidakjujuran, Ya, tidak amanah itu? Tidak amanah, etikanya kita. Betul nggak? Pak Maulwi Sailan, terima kasih telah berbagi cerita di Sudut Pandang. Iya, terima kasih. Halo, halo Bandung. Ibu kota periangan.